Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melaksanakan rangkaian sholat tarawih berjamaah, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. Penceramah sekaligus yang bertindak sebagai imam tarawih adalah Bapak Ustadz Haji Aziz Rahman, SPD. Saldo awal infak Ramadan 12.958.000 rupiah. Penerimaan infak tanggal 15 Ramadan dari kotak amal masjid 338.000, dari QRIS 681.000. Total penerimaan jadi saldo akhir Ramadan 13.639.000. Demikian informasi ini kami sampaikan atas segala perhatian. Mohon kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahibatihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah ahli tadarus qiyam Ramadan ikhwal iman rahimakumullah. Alhamdulillah memasuki malam ke-17 bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah. Dengan izin dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul untuk melaksanakan di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan melaksanakan qiyam Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah melebihi separuh jalan kita melewati ibadah di bulan Ramadan. Maka mari kita melakukan refleksi diri. Sudah sejauh mana kita berupaya mewujudkan tujuan pelaksanaan ibadah saum di bulan Ramadan yang telah Allah tetapkan di dalam firman-Nya, dimulai dari surat kedua surat Al-Baqarah ayat ke-183 sampai 187. Di dalam ayat-ayat tersebut terdapat beberapa tujuan ibadah saum yang Allah sebutkan dengan kalimat la'alla, yang jika dipandang atau dilihat dari sisi kebahasaan, la'alla itu memiliki makna bentuk sebuah harapan kepada sesuatu yang akan memberikan kebaikan. Tapi para mufassir menegaskan, ketika kalimat la'alla ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka makna yang muncul bukan lagi sebuah harapan, bukan lagi suatu pengharapan, tapi menjadi sebuah kepastian yang akan didapatkan bagi mereka orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah di dalamnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah saum di bulan Ramadan adalah untuk memastikan setiap hambanya mampu mencapai tujuan-tujuan tersebut. Salah satunya disebutkan di ayat ke-185 bahwa tujuan ibadah saum di bulan Ramadan adalah menjadikan setiap hambanya sebagai seorang hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
la'allakum tashkurun. Allah menginginkan, Allah memastikan bahwa kalian akan dapat menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Lalu bagaimana agar kita mampu mewujudkan tujuan yang Allah tetapkan menjadi seorang abdan syakur? Maka perhatikan awal ayatnya. Ketika tujuannya Allah tetapkan di bagian akhir, maka caranya Allah berikan di awal. Allah ingatkan kepada kita, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana di dalamnya Allah menurunkan Al-Quran. Yang kemudian Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, ayat ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Ramadan dengan cara memilih bulan tersebut dari 11 bulan yang lainnya untuk diturunkannya Al-Quran. Maka untuk mensyukuri nikmat Allah yang paling besar, yaitu turunnya Al-Quran, yang mana ini merupakan pedoman, petunjuk agar setiap hamba mampu memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada cara yang lain untuk kita mensyukurinya melainkan dengan membuktikan, mewujudkan apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran menjadi akhlak dalam keseharian kita. Bukankah Rasulullah SAW disebutkan dalam satu keterangan hadis, khuluqul Quran, akhlak beliau adalah Al-Quran. Maka perhatikan sejauh mana di bulan Ramadan ini kita berupaya meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Bukan hanya sekedar membacanya, tapi menghafalnya, kemudian mempelajarinya melalui taklim-taklim yang kita ikuti. Tidak lain, ini adalah upaya kita untuk mewujudkan tujuan ibadah saum di bulan Ramadan, la'allakum tashkurun. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga pernah mengingatkan kepada kita bagaimana keadaan orang-orang yang terlampau angkuh dan sombong, mengakui mendapatkan kitab dari Allah, tapi mereka tidak mau mengamalkan secara menyeluruh. Allah gambarkan bagaimana keadaan Yahudi dan Nasrani di ayat ke-134 surat Al-Baqarah. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Mereka orang-orang Yahudi berkata, kunu hudan, jadilah kalian sebagai orang-orang Yahudi. Begitupun Nasrani, jadilah kalian sebagai orang-orang Nasrani, tahtadu. Dipastikan kalian akan menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Hanya sebab mereka diberikan oleh Allah kitab Taurat dan Injil. Tapi sayangnya di dalam ayat yang lainnya Allah tegaskan bahwa kebiasaan Yahudi dan Nasrani adalah afatu'minu bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Mereka memilah dan memilih ayat-ayat Allah. Mana yang mereka senangi, mereka ikuti. Tapi ketika bertentangan dengan hawa nafsu mereka, bertentangan dengan akal pikiran mereka, mereka meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bukanlah orang-orang yang seperti ini mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuknya Allah. Bukan hanya sekedar mereka menerima kitab Allah, tapi bagaimana mereka mengamalkan isi di dalamnya. Sehingga Allah bantah dengan tegas dalam ayat tersebut, bal millata Ibrahim hanifah. Justru sejatinya orang-orang yang mendapatkan petunjuk adalah mereka yang mengikuti jalannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan dalam ayat yang lainnya, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Coba perhatikan kembali ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bikalimatin, bukan hanya satu ujian, tapi berbagai macam ujian Allah berikan kepada beliau. Fa'atamma kunna,
Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menyempurnakan setiap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka poinnya adalah bagaimana kita menunjukkan upaya kita untuk menjadi seorang abdan syakura, yaitu dengan menghilangkan ketakaburan dalam diri kita dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Bukan sekedar menggugurkan kewajiban kita, tapi bagaimana upaya kita menyempurnakan setiap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan minum saja, tapi bagaimana kita mengikuti, berupaya menyempurnakan sunnah-sunnah Nabi di dalamnya. Sudah sampai mana kita mengupayakan untuk menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan, maka itulah yang menjadi sebuah cerminan sejauh mana kita mencapai kedudukan abdan syakura. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini dan di sisa bulan Ramadan ini kita mampu senantiasa berupaya menyempurnakan setiap ibadah kita, sholat tarawih kita, tadarus kita, ibadah sahur kita sempurnakan benar-benar lillah karena Allah dan mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW, sehingga ketika kita melepaskan bulan Ramadan, kepastian yang Allah janjikan, la'allakum tashkurun, kita termasuk di antara orang-orang yang ada di dalamnya. Itu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.